Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Taib, di pagi hari yang berbahagia ini ya, kita akan melanjutkan pelajaran kita, yakni pelajaran al-khat ya, dengan kaidah untuk penulisan huruf selanjutnya setelah kemarin kita belajar tentang cara menulis huruf ra, zai, sin dan shin ya. Nah, sekarang hari ini kita akan pelajari shad, dad, ta dan za ya. Shad, dad, ta dan za ya. Itulah huruf yang akan kita pelajari hari ini ya. Baik, tanpa memperpanjang kalam ya, langsung saja kita mulai menuliskan huruf-huruf yang sudah Ustaz sebutkan tadi ya. Perhatikan cara menulisnya. Shad dan dad ya, silakan antum perhatikan di sini ya. Bismillah. Ya. Ya, kita coba ulangi lagi ya. Iya. Jadi antum coba nulis pertama itu. Ini cara-caranya. Pertama seperti ini, ya. Kemudian yang kedua begini, baru tarik dari bawah begini. Ya, ini agak sedikit naik begini. Nah, baru selanjutnya. Iya. Jadi cara menulisnya sekali lagi seperti ini. Iya. Nah, ibaratkan kalau di buku antum yang di buku tulis ada garis seperti ini, maka cara menulisnya ya, kepala shadnya itu berada di atas garis. Iya, seperti ini ya. Taib, ini cara penulisan huruf shad ya, ketika hurufnya itu berada di awal dan dia itu tidak bersambung dengan huruf lain. Nah, sekarang kita coba menuliskan huruf shad ya, ketika hurufnya ada bersambung di atas bersambung dengan huruf lain dan posisinya berada di awal kata. Perhatikan sini ya. Ya, sekali lagi. Iya. Ini kalau ada garis di buku antum, maka tulisannya seperti ini. Nah, ya. Ini huruf shad ya, perhatikan. Kalau pada huruf yang di atas, yang pertama, huruf shadnya itu kepalanya itu tidak ada garis yang melewati kepala, yang melewatinya seperti ini. Ya, ini yang pertama ini. Ya, tidak ada garisnya yang melewati. Sementara kalau shad ini dia sudah berada di awal atau dia artinya bersambung dengan huruf lain, maka dia ada sedikit garis yang melewatinya seperti ini. Ya. Nah, ini. Ada garis yang melewatinya. Nah, ini. Ya, taib. Nah, itu huruf shad kalau dia bersambung dengan huruf yang semisal huruf ba. Contoh kata ya, kita buat saja kata sobba. Sobba. Ya. Nah, selanjutnya kita buat contoh huruf shad yang berada di awal kata, namun bersambung misal dengan huruf ha. Ya.
Ya, itu dia bentuknya. Ya. Nah, kemudian kalau misal setelah huruf shad itu ada huruf mim. Ya, huruf mim. Ya, itu bentuknya. Ya. Atau misalnya setelahnya itu ada huruf ya. Nah, ya, itu dia. Nah, misal setelahnya juga kalau bertemu dengan huruf roh, ya bentuknya agak sedikit berbeda. Untuk perhatikan, silakan perhatikan. Iya, ya. Itu kalau dia bertemu dengan huruf roh. Taib. Contoh ya, kita kalau misal kita buat dia dalam sebuah kata. Misal kita buat kata sahibun misalnya ya. Sahibun. Oke, kemudian kita buat kata misalnya kata suhbah yang dia bertemu dengan huruf ha. Kemudian kita buat lagi contoh yang dia bertemu dengan huruf mim, ya, huruf mim. Selanjutnya kita buat contoh huruf shad yang bertemu dengan huruf ra. Ya, contoh misalnya kata dorih, ya, dorih. Taib, itu huruf shad yang berada di awal kata, ya. Selanjutnya kita contohkan huruf shad yang berada di tengah kata, ya. Silakan lihat lagi. Sebenarnya nggak jauh-jauh beda, ya. Ya. Nah, tetap ada garis yang melewatinya, ya, seperti ini tadi. Ini ada garis yang melewatinya. Seperti di atas ini semuanya juga ada sedikit garis yang lewat, ya. Ini juga, nih. Kemudian ini juga, ya, sama, ya. Ini juga ada. Baik. Nah, ini shad ketika berada di tengah kata, ya, seperti ini. Adapun kalau misalnya bertemu dengan ha, mim dan ra, sama seperti yang ini, ya. Misalnya kata yashabu misalnya.
Dia bisa juga bentuknya seperti ini. Ya, atau ya. Ya. Ya, contoh misalnya temu dengan huruf mim misalnya kita buat ya. Ya, atau yadribu kita buat contoh ya, misalnya yang terakhir. Yadribu ya. Nah, ini adalah penulisan huruf shad ketika di tengah ya, ketika di tengah. Nah, bagaimana kalau dia di akhir? Hanya ada satu bentuknya ya, ada sebenarnya dua bentuknya ya. Dia bisa begini ya, atau sedikit panjang ya, sedikit panjang ya. Contoh misalnya kita buat kata harisun, harisun. Harisun ya. Atau kita buat contoh yang modelnya memanjang seperti ini. Kita buat contoh kata maridun misalnya ya, maridun. Maridun. Nah, ini dia ya. Nah, jadi inilah pembelajaran kita untuk huruf shad di pagi hari ini ya. Jadi ada huruf shad ketika sendiri, ada huruf shad ketika berada dia di awal kata yang berbagai bentuknya. Di sini ada huruf shad jumpa dengan ba misalnya, kemudian ada huruf shad jumpa huruf ha, jumpa huruf mim, jumpa huruf ya, ataupun jumpa huruf ra ya. Nah, ini adalah contoh bagi huruf shad yang berada di awal kata. Nah, selanjutnya huruf shad yang berada di tengah kata ya. Ya, seperti ini bentuknya. Nah, seperti ini juga ya. Ini dan ini. Kemudian ada huruf shad yang berada di akhir kata ya, bentuknya seperti ini. Harisun ataupun kata maridun ya. Nah, yang perlu diingat ya, huruf shad itu bila berada di atas garis, bila ada di buku antum garis begini, maka kepalanya itu berada di atas garis. Adapun lengkungannya itu berada di bawah garis. Taib. Nah, huruf shad ketika sendiri dia tidak ada garis yang melewati kepalanya itu. Ya, namun ketika dia berada di awal, maka seperti saya jelaskan tadi, dia ada sedikit garis yang melewatinya seperti ini. Ya. Itu kalau di awal dan di tengah. Namun ketika di akhir atau ketika
dia sendiri, dia tidak ada, ya. Jadi kalau kita Ustaz ulangi lagi ya penjelasannya ya. Ini ketika dia sendiri, kemudian ini ketika dia di akhir misalnya. Nah, jadi tidak ada yang melewati barisnya ya, tidak ada yang melewati barisnya ya. Nah, itu untuk huruf shad. Ya, untuk huruf shad. Nah, kemudian kita akan coba menulis huruf yang selanjutnya, yaitu huruf ta dan za ya, huruf ta dan za. Bagaimana cara menuliskan ta dan za? Ya, silakan perhatikan bagaimana Ustaz menulisnya ya. Baik. Sebenarnya huruf ta dan za sama bentuknya. Nah, hanya saja kalau pada huruf ta ya, dia tidak ada lengkungan ke bawahnya, tidak ada lingkaran ke bawahnya. Namun kalau huruf ta ini sebenarnya kepalanya sama saja dengan sha ya. Sama seperti huruf tadi, huruf sha dan dha. Nah, bagaimana cara menariknya huruf ta? Nah, antum buat huruf alif seperti huruf alif biasa. Nah, seperti ini. Baru kemudian tambahkan sedikit titik. Nah, gitulah cara menulis huruf ta. Ta ataupun za ya. Nah, kalau ada garis seperti ini maka dia ditulis di atas garis, dan ingat ini ada celahnya, Dia kalau ada garis ya. Nah, ini yang benar ya cara menulisnya seperti ini ya. Nah, kalau misalnya ini ada garis begini, antum tulis ta atau za seperti ini. Ya. Maka ini salah, ini salah. Ya. Nah, ingat tadi seperti ini cara nulisnya. Iya. Ya. Inilah huruf ta ataupun huruf za. Ya, ini huruf ta atau za ketika dia sendiri. Nah, sekarang kita akan coba menuliskan huruf ta dan za yang berada di awal kata, di tengah ataupun di akhir. Perhatikan ya. Ta ketika berada di awal kata, bentuknya begini. Iya, ada sedikit garis yang lewatnya ya. Nah, ini ada garisnya, saya buat di sini. Ini dia, ada garisnya. Taib. Ya, hanya satu bentuk ini saja untuk huruf ta ya. Jadi huruf ta ini enggak terlalu banyak ya. Kita buat contohnya, misal kata taba'a ya, taba'a. Ya, taba'a. Nah, atau kita buat contoh lagi misalnya tabaqah. Ya, tabaqah ya. Nah, ini ketika ta berada di awal kata. Nah, selanjutnya kita buat huruf ta yang dia berada di tengah kata ya. Juga tidak banyak, hanya satu bentuk saja. Perhatikan di sini. Ta yang berada di tengah kata. Silakan perhatikan.
yatbakhu. Ini taba'a, ini tabaqah. Sini ada kata yatbakhu. Atau kita buat contoh misalnya apa kata ya, yastabir misalnya ya, yastabir. Iya. Nah, itu kalau huruf ta berada di tengah. Bagaimana kalau huruf ta yang berada di akhir ya? Tulisannya adalah seperti ini. Ya. Ini ta yang berada di akhir ya. Ya. Nah, sekarang kita coba buat contoh kalimat yang huruf ta-nya itu berada di akhir. Misal kata al-battu. Al-battu ya, seperti ini. Nah, sekarang untuk pelajaran hari ini Ustaz ingin membuat contoh kata, atau Ustaz ingin menugaskan antum untuk menuliskan kalimat atau ayat Al-Qur'an seperti pada latihan-latihan yang di hari yang lalu ya. Contoh dari kalimat itu adalah yang untuk huruf shad adalah kata afwan ya.
Ya. Kemudian huruf contoh atau kalimat yang ada huruf to-nya, ya, silakan antum tulis. Ya. Nah, dua kalimat ini ya silakan antum tulis nanti di buku antum atau di kertas HVS juga boleh, sebanyak 1 halaman. Isbiru kama sabara ulul azmi minar rusul, antum tulis 1 halaman ya. Kemudian ummi tabbakhatun mahiratun tatbukh lana at-ta'am kulla yaum, antum tulis itu di kertas lembar atau di buku sebanyak 1 halaman juga ya. Demikian pelajaran yang Ustaz sampaikan hari ini untuk pelajaran Al-Khat kita. Kita tutup pelajaran kita hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.